Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Nobiansah dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyaksikan video yang saya telah buat. Selamat menonton. KD 3.5 mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3, kelas 11, SMA semester 1. Rumusan tujuan pembelajaran dari KD menggunakan rumus CAWD, audiens, siswa, conditions. Setelah menonton channel YouTube DDSWD yang berjudul History of Indonesia 1900 sampai 2021, Contribute Behavior mengkaji degree ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strateginya mengatasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keempat komponen itu dirumuskan dalam susunan CABD sebagai berikut. Setelah menonton channel YouTube DDSWD yang berjudul History of Indonesia 1900 sampai 2021, Contribute, siswa mampu mengkaji ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian kompetensi IPK 3.5.1. Memahami ancaman terhadap integrasi nasional. 3.5.2. Menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. 3.5.3. Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran dari IPK: 1. Siswa mampu memahami ancaman terhadap integrasi nasional. 2. Siswa mampu menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. 3. Siswa mampu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Topik materi yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Kedua, kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, sabotase, spionase, dan aksi teror bersenjata. Yang pertama adalah agresi militer. Agresi militer adalah penggunaan kekuatan bersenjata dari suatu negara untuk menyerang negara lain. Sejarah mencatat Indonesia pernah menjadi sasaran agresi militer oleh Belanda selepas kemerdekaan. Agresi militer Belanda pertama dilancarkan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 dengan Jawa dan Sumatera sebagai tujuan invasinya. Sedangkan agresi militer Belanda kedua terjadi tanggal 19-20 Desember 1948 di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota RI. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah dapat dilakukan dengan memasuki wilayah perbatasan laut atau darat Indonesia oleh unsur negara lain tanpa seizin petugas perbatasan. Nah, kasus pelanggaran wilayah di Indonesia ini misalnya dilakukan oleh Malaysia di Blok Ambalat. Hingga yang ketiga adalah spionase. Spionase adalah mata-mata yang dilakukan dengan diam-diam dan mencuri informasi untuk mendapatkan rahasia militer Indonesia. Kasus spionase di Indonesia ini pernah terjadi pada 1982 ketika Alexander Vinenko, Intel Uni Soviet, bertugas dalam operasi Airfall untuk mengorek dokumen rahasia dari perwira tinggi militer RI. Alexander Vinenko ditangkap pada 6 Februari 1982. Ia melakukan mogok makan hingga dideportasi 13 Februari 1982 dan operasi Airfall diputuskan untuk diakhiri. Yang keempat, ancaman kerusuhan. Ancaman kerusuhan umumnya terjadi karena kesenjangan sosial ekonomi atau pemaksaan kepentingan dari golongan tertentu. Jika kerusuhan itu disertai kekerasan, maka berpotensi memecah belah masyarakat seperti kerusuhan 98 sampai 1999, kerusuhan Maleri 1974, dan lain sebagainya. Yang kelima, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata merupakan ancaman militer yang berbahaya bagi kedaulatan Indonesia. Kasus pemberontakan bersenjata misalnya adalah pemberontakan TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Republik Maluku Selatan, RMS, PRRI atau Semesta, dan lain sebagainya. Ancaman non-militer terbagi menjadi ancaman bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi terhadap kedaulatan suatu negara tidak selalu berupa ancaman militer. Salah satu yang berbahaya adalah ancaman di bidang ideologi. Ideologi merupakan himpunan nilai, ide, norma, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan menjadi dasar dalam menentukan sikap sebagaimana yang diketahui. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang memuat nilai-nilai luhur bangsa. Namun, jika tidak dijaga, bukan tidak mungkin paham lain seperti komunisme dan liberalisme akan mengambil alih.
Kedua adalah di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Seringkali negara asing melakukan intimidasi, provokasi, atau blokade politik untuk menekan negara lain dari dalam negeri, tindakan makar atau kudeta yang berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan juga menjadi ancaman yang nyata. Pula separatisme yang dilakukan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ancaman di bidang ekonomi, dengan adanya pasar bebas, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas produksi jika tidak ingin kalah saing dengan negara lain. Globalisasi ekonomi ini dapat berpengaruh positif karena bangsa Indonesia dapat memasarkan produk ke pasar internasional. Pada saat yang sama, bisa jadi produk-produk di luar negeri justru menjadi Indonesia. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri antara lain persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Jika dibiarkan, masalah ini bisa menjadi bom waktu yang menimbulkan persoalan lebih besar seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Sementara itu, berdimensi sosial budaya yang bersumber dari luar negeri, yaitu konsumerisme, hedonisme, individualisme, westernisasi. Ini menyebabkan memudarnya rasa solidaritas dan gotong royong serta lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman disintegrasi bangsa sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama hingga suku, Indonesia menjadi sedikit rentan dengan sebuah disintegrasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Yang kedua adalah konflik ideologi, yang ketiga adalah konflik kepentingan. Konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan salah satu contoh konflik yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa munculnya PRRI dan Permesta. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta adalah dari Perjuangan Rakyat Semesta. Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera karena Angkatan Darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau Angkatan Darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, mereka mendirikan dewan-dewan sendiri. Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958 bersama Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat. Kabar mengenai pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke berbagai daerah Sulawesi lainnya. Hal ini yang memulai gerakan dukungan dari masyarakat Permesta. Respon dari pemerintah pusat adalah dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu
ditujukan untuk meredam PRRI. Dan operasi ini bersama operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani mencegah ancaman disintegrasi bangsa ini. Konflik ideologi, salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya, ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta. Amir merupakan Perdana Menteri Ekonomi kedua Republik Indonesia. Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. 3 partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia. Konflik kepentingan. Salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka menolak jika negara Indonesia Timur bergabung dengan NKRI. Namun, banyak masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya yang memilih untuk bergabung dengan NKRI. Akibatnya, masyarakat Maluku lebih memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1950, dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil. Sebuah usaha untuk menaklukkan RMS. Pada tahun 1963, Soumukil berhasil ditangkap di Pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati dan mengakhiri RMS. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berikut adalah beberapa strategi atau upaya dalam mengatasi ancaman. Pertama, di bidang ideologi dan politik. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan
agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Yang kedua, ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Sistem ekonomi ini dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Yang ketiga adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Penguatan tentang budaya dan wawasan meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia mengatasi ancaman militer. Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta atau semua rakyat Indonesia sebagai pendukung komoditas pertahanan seluruh wilayah Indonesia.